Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ingin menyinggung masalah filsafat penciptaan dari mutlak kepada turun sampai ke perbatasan. Jadi kita gambarkan ya, kita gambarkan ini wujud mutlak. Kemudian ini kita asumsikan. Kenapa kita asumsikan? Karena sebenarnya ini tidak bisa dibahas oleh kita, karena dia mengetahui dirinya sendiri, sehingga kita itu butuh media atau alat memahamkan tentang kemutlakan itu dengan menampilkan ketiadaan ini. Ini tidak mutlak. Jadi tidak mutlak ini media saja untuk ditampilkan pembandingan atau penjelas wujudnya mutlak. Paham ya? Kemudian di sini ada yang namanya aku. Aku itu zat ya, zat. Kemudian ini tunggal esa ya. Nah ini adalah tidak ada, ruang tidak ada, ruang maha tidak ada, atau ruang maha ruang ya, maha ruang ini, maha ruang yang tidak ada. Kemudian atau tidak mutlak ya, tidak mutlak ya, atau dikatakan tidak ada ya. Ya jelas ya ini, atau ada lah kalau untuk memudahkan aja ini. Ada mutlak, ini tidak ada mutlak ya. Kemudian ini di sini itu ada nama-nama, sifat dan af'al Allah. Nama, sifat dan af'al Allah. Nama, sifat, nama, af'al, atau juga dikatakan sebuah keadaan tentang dirinya. Nah, karena ada nama, yang nama itu memiliki kompetensi masing-masing, seperti maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, maka dipastikan ini juga di dalam ketidakadaan ini ada yang dinama. Jadi nama yang dinama, misalkan seperti ini, contohnya satu ya, yang maha menciptakan. Yang maha menciptakan itu tidak bisa difahami oleh kita yang di luar, maka dibutuhkan media lagi yang lain, dibelah jadi dua, yaitu apa? Yang diciptakan. Yang diciptakan ini adalah sebagai penegas adanya yang menciptakan. Jika ini ditegaskan dengan adanya nol ini atau kosong ini, maka yang kosong ini memiliki beberapa nama. Nah, nama diantaranya itu ada yang maha menciptakan atau kholik. Kholik ya. Kholik yang maha menciptakan. Ketika kita menyebut ada yang menciptakan, berarti ada yang diciptakan. Siapa? Bukan yang lain, dirinya sendiri. Jadi yang diciptakan itu adalah diri sendiri, tapi bukan dalam arti wujud. Ini dalam tahap tertentu ini wujud, ya, ini tidak wujud. Dalam tahap ke bawah lagi turunnya ini wujud, ini tidak wujud. Tetapi di mana? Di dalam ketidakmutlakan, di dalam ketidakadaan itu ada yang maha menciptakan, ada yang diciptakan. Nah, yang diciptakan inilah yang disebut dengan alam.
alam, termasuk bentuk lahirnya adalah alam semesta. Alam semesta. Nah, ketika sudah ada alam, ini turun ya, ini ke sini ya, ini kan ke sini ya, jret, bawah ke sini ya. Di sini ada alam. Alam tetapi masih dalam bentuk yang diketahui dari yang maha mengetahui. Jadi alam di sini itu belum ada bentuk fisik, tetapi masih dalam bentuk ilmu atau yang diketahui, Ada yang mengatakan yang maha diketahui itu kan boleh juga, cuma tidak saya sampaikan. Ini kan ini yang maha mengetahui, ini yang maha diketahui ya. Juga silakan bisa begitu, tapi juga saya lebih kira gunakan yang diketahui ya. Yang maha diketahui juga bisa, kan sama saja kan. Yang maha diketahui itu berarti kan oleh dia sendiri kan. Oleh yang maha mengetahui sendiri. Berikutnya ini ada alam, turun. Ini alam. Nah, alam di sini ini masih belum berbentuk, tetapi dalam pengetahuan oleh yang maha mengetahui. Saya ulangi supaya tidak salah paham. Zat di sini, zat tidak dapat disebut ada jika tidak ada yang tidak ada. Maka ada yang tidak ada, yaitu ini. Tidak ada mutlak. Disebut mutlak karena adanya tidak ada yang mutlak. Sesuatu itu disebut ada karena ada yang tidak ada pada diri sendiri. Itu akhirnya disebut ada. Untuk menjelaskan, menguatkan posisi keberadaannya, maka wujud tidak ada. Jadi tidak ada itu wujud. Kita gambarkan di sini. Ini tidak ada ini. Tidak ada ini ya. Lingkar ini tidak ada. Frame. Jadi tidak ada itu frame ya. Ini frame ya. Saya katakan frame ya. Frame tidak ada ya. Kemudian turun ke bawah. Ketika ada sifat-sifat, maka ada yang disifati. Ada nama, berarti ada yang dinama. Ada yang maha menciptakan, berarti ada yang diciptakan. Atau kita ada yang menyebutnya maha diciptakan ya, karena itu adalah bentuk masih abstrak, masih tidak bisa disebut terbatas karena dia abstrak dalam pengetahuannya. Itu maha diciptakan atau maha diketahui ya, atau alam, belum alam semesta tapi alam masih. Ini diketahui, ini masih alam diketahui ya. Kemudian yang ini disebut alim. Biar enggak bingung, ini taruh bawah ya. Alim. Maha mengetahui, ini alam, maha diketahui. Atau alam ya. Alam tapi bukan hanya alam semesta maksudnya. Termasuk alam surga, neraka, alam barzah, itu termasuk di sini. Pengetahuannya di sini. Pengetahuan ya, bukan wujudnya ya. Nah, kemudian turun ke bawah. Disebut ini, jadi saling mengadakan. Ini disebut ada karena adanya ini ya, yang tidak ada. Ini disebut ada karena adanya yang tidak ada. Ini ada. Ada. Tidak ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Maka yang tidak ada ini bergantung kepada zatnya yang ada, yaitu yang diciptakan ini tidak ada. Adanya tergantung kepada yang diciptakan. Maka zat yang diciptakan ini bergantung kepada yang menciptakan. Bukan yang menciptakan itu bendanya atau diri dia di sini, tidak, tetapi tetap dia itu adalah kebergantungan itu ada. Yang diciptakan itu ada, bergantung kepada yang menciptakan. Yang diketahui itu ada, bergantung kepada yang mengetahui. Ini ada dari sudut ini. Tetapi
Tetapi jika dari sudut ini tidak ada. Tidak ada semuanya. Jadi ini tidak ada itu pemahaman kita ya. Di sini ada, ini tidak ada kan. Nah, isinya itu konten tidak ada itu diantaranya adalah yang Maha Menciptakan. Maka ketika ada yang Maha Menciptakan, berarti ada yang diciptakan. Yang diciptakan saling memandang, muncul wajahnya ini namanya wajah ada, ini ada. Ini tidak ada. Nah, ini saya tak mau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Alhamdulillah. Ini ada dipandang dari sudut yang diketahui. Di sini ini masih diketahui. Belum ada makhluk di sini. Maksudnya makhluk dalam arti makhluk. Benda ini fisik ini seperti ini belum ada di sini. Belum ada. Kemudian karena ada yang diketahui, yang Maha diketahui ya, yang Maha diketahui, maka ada pecahan-pecahannya. Ya. Ada pecahannya. Ini memiliki yang Maha mengetahui, yang Maha menciptakan memiliki buntut, yaitu sambungan atau keberlawanannya untuk menegaskan adanya yang Maha menciptakan. Maka ada yang diciptakan, diketahui, alam dan sebagainya. Ini belum ada dalam bentuk fisik. Belum ada dalam bentuk fisik. Nah, diketahui, diciptakan, ini kan masih ilmu. Tidak bisa ditawari bagaimana dia itu diciptakan dan bentuknya. Jadi ketika masih ilmu, maka susah untuk memahami ini. Susah untuk memahami ini. Maka ada satu metode lagi untuk memahami adanya ini. Karena ini yang diketahui, alam yang diciptakan, yang didengar, yang dilihat. Allah kan Maha melihat, ini yang dilihat. Allah Maha mendengar, ini yang didengar. Allah Maha memberi, ini yang diberi. Jadi antara yang Maha menciptakan dengan yang diciptakan itu di dalam ilmu Allah itu adalah satu. Dalam ketiadaan, satu ini dalam ketiadaan, tidak ada. Ya, tidak ada. Karena tidak ada, maka selamanya ya tidak ada. Jadi alam dalam pengetahuan ini, itu dalam pengetahuannya yang Maha mengetahui itu, alam itu tidak ada. Seperti nol itu, ya, nol itu tidak ada, tetapi digunakan dalam pemahaman atau pengenalan. Maka kalau tidak ada seperti ini, tidak kenal kita dengan aku, dan sebagainya, tidak kenal. Maka dibutuhkan media-media begini kita untuk mengenal yang Maha mengetahui, mengenal yang Maha memberi, mengenal yang Maha menciptakan, mengenal yang Maha mulia, mengenal yang Maha mendengar. Semua kita kenal ini karena adanya konsep-konsep pemahaman seperti ini. Jadi 1, 0, ini 0. Nanti kita bahas lagi ini. Alam juga akan terjadi seperti ini. Jadi begini alam nanti. Alam ini akan terpotong juga jadi seperti ini. Nah, ini ada, dilihat dari sudut tidak ada. Ini tidak ada dibandingkan atau dilihat dari sudut ada. Kok dibandingkan? Iya, untuk menjelaskan. Kan tidak ada. Yang namanya tidak ada itu secara zat
tidak dapat dibandingkan, tetapi kita membandingkan dalam pengetahuan kita sendiri. Jadi kita itu membandingkan adanya yang maha mengetahui, yang maha menciptakan itu dengan yang diciptakan ini dibandingkan dalam pengetahuan kita sendiri, pemikiran. Jadi ada filsafat di sini mestinya. Ini juga ada filsafat. Filsafat maha mengetahui, filsafat tidak ada, macam-macam ini semuanya ya. Sebagai bahan-bahan kita untuk mencari kebenaran, untuk mencari bagaimana senyatanya itu sebenarnya keadaannya atau kewujudan itu bagaimana. Ini di sini semuanya. Paham ini ya? Ya, ini dipahami dulu ya. Nah, kemudian nanti juga kita akan bahas bagaimana turun sampai ke makhluk juga ini. Ini alam. Ini beberapa tingkat. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti muncul juga ada 5 nanti ini. Tingkat-tingkat. Jadi tingkat-tingkat keadaan yang memang harus kita paham itu adalah tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung dari sini ke sini, tidak bisa ya. Ini akan ada sampai kita pada titik terbatas terendah, yaitu alam semesta atau kita juga ini titik terendah, ini titik terendah dari sebuah pengenalan kita terhadap zat yang maha mutlak ini. Jadi ini adalah sebuah media untuk kita kenalan, ta'aruf ya. Maka dalam agama itu kan ada istilah arif, orang yang arif. Orang yang arif itu orang yang mengenal penciptaan, mengenal Tuhannya, Robnya, mengenal ilah, mengenal sebagainya. Itu dia mengenal, hingga dari sini dia akan paham siapa yang ada di samping kita, di belakang kita, di atas kita, di bawah kita. Kemudian ini itu apa, ini itu apa, semua akan dikenalnya. Ini juga ini apa, ini semua akan dikenal ya. Dari beberapa perkenalan itu dibutuhkan media-media tidak ada tadi itu, media ketiadaan. Jadi ketiadaan itu ditulis di sini untuk menjelaskan sebuah fenomena, proses bagaimana alam semesta ini wujud sampai pada yang terbatas dalam bentuk benda-benda seperti ini. Berikutnya, ketika kita itu di sini ada alam yang maha mengetahui, yang maha diketahui, yang maha diciptakan, atau yang termasuk kategori alim dan alam. Ini ada dan tidak ada ya. Nah, ketika ada yang diketahui ya dalam bentuk pengetahuan, maka yang diketahui itu memiliki aspek yang lain, aspek ketiadaan dirinya sendiri. Ini kan kita kata ada ya. Ini kita ada kan? Ini ada oleh yang di sini. Lah yang di sini itu juga ada oleh yang di sini. Maka butuh lagi media lain, itu tidak ada. Ini tidak ada. Tidak ada alam. Tidak ada alam, ini ada alam. Nah, ketika kita mengatakan ini ada, yang bilang kan kita mengatakan ini ada, maka ini ada yang tidak ada. Ini ada ya. Ada, ini tidak ada. Nah, tidak ada inilah di sini sebuah ruang yang termasuk juga tak terbatas, yaitu di mana di sini itu ada penciptaan. Ada penciptaan. Maka ketika ini ada alam, berarti ada yang bukan alam, yaitu ini. Alam lawannya apa? Alim, yang maha mengetahui alam. Yang diketahui, yang diciptakan, ini disebut juga ada. Ketika disebut ada yang diketahui ini, maka ada yang tidak ada pada alam ini. Ada yang tidak ada pada alam ini, ya. Jadi ketika ada pengetahuan, ya, ada pengetahuan alam, maka ada lawan daripada alam yang tidak
yang tidak sama atau berlawanan dengan alam. Karena ini adalah tidak wujud dalam arti tidak fisik, maka ada lawan daripada alam ini yang berbentuk fisik untuk menegaskan adanya ini, menjelaskan adanya ini. Itu bentuknya fisik. Maka di sini sudah ada muncul ini ini frame ya, frame tidak ada. Di dalamnya ada potongan-potongan berbentuk fisik. Nah, di sini mulai ada benda-benda dan sebagainya. Nah, ini di sini alam, sesuatu yang diketahui itu ada rincian-rincian pecahan. Ini kesatuan ya, kesatuan, ada pecahan-pecahannya. Pecahan-pecahan alam ini karena diketahui kan berarti dia itu berada dalam perbatasan. Saya gambarkan lagi ini nanti ya. Baik, saya ini sudah paham ini ya. Sudah paham ya. Nanti kita pindah lagi ke frame lagi ya, frame lainnya. Sudah paham, saya hapus dulu ya. Ini kurang besar, ini mestinya enggak begini. Nanti saya beli yang besar ini ya, papannya mestinya enggak seperti ini papannya ini. Ini kalau kecil begini enggak cukup untuk menggambarkan keseluruhan. Nanti kita beli yang besar ya. Baik, ini ada alam. Apa itu ciri-ciri alam yang di sini itu diketahui, diketahui tidak cukup ya. Ini aja biar nanti tidak bingung ya. Diketahui alam. Diketahui. Maka sesuatu diketahui itu berarti kan dia ada di dalam sebuah wujud yang real atau nyata. Ketika kita mengatakan sesuatu itu bernama dan itu ada, berarti dia sudah punya perbatasan. Ya, sudah punya perbatasan. Jadi di sini diketahui itu Allah mengetahui ada gelas, berarti ada wujud abstrak berupa gelas. Di sini sudah ada. Ya. Di sini sudah ada alam atau alam ini mengandung sesuatu pengetahuan yang diketahui oleh Yang Maha Mengetahui, berbentuk benda tetapi masih dalam wujud ilmu. Jadi ini belum bentuk fisik, ilmu. Nah, ilmu ini diketahui oleh Yang Maha Mengetahui. Paham ini ya? Nah, ketika kita mengatakan ini sebuah wujud di dalam pengetahuan, dan pengetahuan itu ada keadaan keterbatasan, saya katakan begini ya, keterbatasan ini seperti ini ya. Ini sudah berbatas-batas seperti ini. Jadi ada macam-macam di sini, ada alam semesta, alam pun dia pun juga ada gunung, ada sebagainya. Ini di sini sudah ada. Semuanya ini lengkap, dari neraka, surga, alam barzah, segala macam hal di sini diketahui ya. Diketahui. Ini wujud di sini di dalam ilmu. Yang mengetahui siapa? Yang Maha Mengetahui itu Allah. Allah Maha Mengetahui. Ini biar tidak salah paham nanti ya. Allah Maha Mengetahui. Ini yang diketahui itu ini. Yang diketahui itu ini. Maka wujud bahan ya, kita katakan atau wujud pola materi ini di sini ada, pola materi, pola alam semesta ini ada. Jadi pola bumi itu di sini ada. Dalam bentuk ini sudah ada bentuk bumi seperti itu sudah dalam pengetahuan Allah. Jadi bentuk gunung dan sebagainya itu sudah ada dalam pengetahuan oleh Yang Maha Mengetahui, yaitu Allah.
Bukan Allah yang maha, tapi Allah maha mengetahui. Nah, di sini ada apa namanya, titik-titik pecahan dari alam ya, dari alam semesta. Maka di sini Allah sadar, Allah Tuhan maha menciptakan itu sadar. Allah maha menciptakan itu sadar. Dia sudah di sini, sudah wujud di sini, sudah wujud yang maha mengetahui. Nah, ketika bagaimana wujudnya alam dalam bentuk fisik, nah, bagaimana wujud alam dalam bentuk fisik ini, di sini ada batas lagi, yaitu batas kehendak Allah. Ini tidak otomatis. Tidak otomatis ada alam, tidak. Apakah ini alam di sini kan ini tak terbatas ya, kita kan masih ilmu ya. Yang di sini itu disebut apa? Fisik. Fisik itu maksudnya termasuk alam barzah surga, itu fisik itu termasuk ya. Karena besok itu dapat disentuh, dimakan, diminum, itu fisik kan. Alam fisik itu di sini alam fisik. Ini di sini ada alam. Batas frame alam yang diketahui ya, ini kan berbentuk abstrak atau diketahui di dalam bentuk ilmu. Nah, yang ini maka ada sesuatu yang bukan ilmu atau bukan hanya diketahui, tetapi berbentuk yang juga dilihat, bendawi atau jasmani. Maka ini tidak otomatis ini ada. Munculnya seperti ini kan bukan lawan kan. Ini mau ada nggak ada kan tergantung ini kan, tergantung kehendak ini kan. Ini kan ada alam. Ini alam dalam bentuk fisik ya, alam fisik. Alam fisik itu maksudnya bukan hanya fisik di bumi ini, tapi di surga, di alam barzah ini juga ada batas-batas lagi itu loh. Ada batas-batas benda lagi. Nah, di sini wujud yang namanya kun fayakun. Maka Allah menciptakan alam semesta fisik ini dalam bentuk kun fayakun. Di sini batasnya, batas kun fayakun. Kenapa kun fayakun? Karena ini tidak harus ada. Kenapa harus kun fayakun? Karena ini tidak harus ada. Dia tidak otomatis ada. Karena sudah selesai. Jadi ini tidak ada ini ya. Jadi enggak tadi saya hapus tadi itu, mestinya enggak saya hapus ini. Ini kan pertama kan mutlak ya. Disebut mutlak karena ada penjelas namanya tidak mutlak. Nah, tidak mutlak itu mengandung nama-nama dan sifat Allah sebagainya, dan nama-nama itu disebut nama karena ada yang tidak atau lawan dari nama. Misalkan maha mengetahui, maka ada yang diketahui. Yang diketahui itu wujud. Nah, ini diketahui itu wujudnya, yang diketahui dan yang mengetahui itu satu dalam dirinya atau azali dalam bentuk ilmu. Nah, kemudian untuk sampai ke batas benda jasmani ini, yang maha menciptakan itu berkehendak menciptakan. Karena kalau nggak ada kehendak menciptakan, nggak muncul ini. Ini alam, surga, neraka, semua ini kalau ini nggak ada kehendak menciptakan, tidak muncul. Ini bukan ada secara otomatis karena adanya ini, tidak sudah selesai tadi itu. Ini sudah berakhir dalam frame ini, sudah selesai. Tidak ada lagi otomatisasi. Ini tidak otomatis ada. Ini alam semesta ini tidak otomatis ada, atau bukan sebuah keadaan memaksa adanya ini. Kalaupun ini tidak ada, ini tidak ada kan? Ini kan aspek tidak ada dari ini. Tidak ada. Ini untuk ada pun terserah ini itu loh, tergantung sama ini. Jadi tidak adanya benda ini sekedar untuk memahamkan kita. Ini tidak ada. Kalau kita mengaku ini ada, berarti tidak ada kan gitu. Alam diketahui. Ini kita akui ada enggak? Nah, kita akui ada dulu, baru ini tidak ada, baru ini wujud. Maka
ini kita katakan 1, ini 0. 0 atau tidak ada ini hanya disebut ada kalau dia itu bergantung kepada yang mengadakan. Maka yang maha menciptakan ini menjadi penentu awal dari penciptaan alam ini dalam bentuk fisik. Apakah sesuatu itu mau dilahirkan atau tidak, terserah ini yang maha menciptakan. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ngopi dulu saya ya. Tadi kan saya sudah bilang ya, di sana ini mestinya ada gambarnya ya. Ini kan yang maha berkehendak, ini yang maha berkehendak, ini yang maha dikehendaki. Yang maha dikehendaki ini wujud dalam bentuk ilmu. Itu sudah berhenti. Jadi kehendak yang maha menghendaki, yang dikehendaki itu sudah ada atau berada dalam pengetahuan yang maha mengetahui. Ini sudah selesai definisinya. Jadi seandainya Tuhan tidak membuat alam pun sudah selesai, tidak apa-apa. Jadi seandainya Allah tidak menciptakan surga, neraka, bumi dan alam semesta dalam bentuk fisik, tidak menciptakan malaikat, ini tidak menggugat ini tetap wujud dan tidak ada urusan itu Mas Elo. Mau ada apa enggak silakan, karpe kan gitu kan? Ya gitu. Ini makanya harus kita paham di sini ada wujud batas, ini tidak bisa, ini kehendak, ini kekarapan kita supaya alam ini ada dalam bentuk fisik, itu kekarapan, bukan wujud tanpa dikehendaki. Ini dalam pengetahuan karena diketahui. Dalam pengetahuan itu dia diketahui, mau tidak mau dia diketahui. Kalau kan diketahui maka mau diapakan yang diketahui ini terserah yang mengetahui. Karena ini berarti kan dia tidak punya diri kan, dia tidak punya diri, maka dia diketahui. Diketahui itu maksudnya sesuatu hal itu mau diapakan itu terserah yang maha mengetahui. Di sini kita akan tahu ternyata alam termasuk alam semesta, alam barzah, alam surga, neraka dan juga diri fisik kita sendiri itu mau ada atau tidak terserah yang maha mengetahui, terserah yang maha mengadakan, terserah yang maha menciptakan, terserah yang maha menghendaki. Jadi kita itu bukan ada secara otomatis dari proses penampakan atau proses pergerakan ini, tetapi kita itu dikehendaki untuk diciptakan itu loh, dikehendaki. Jadi seperti kita manusia ini, benda ini kan dikehendaki kan. Ini siapa yang menghendaki seperti ini yang baik ya untuk kita pahami. Ini kan contoh saja ya supaya kita paham ya, memahamkan ini ya. Jadi ini kan apa, penghapus bot ya, penghapus bot marker ya. Bentuknya kotak-kotak. Ini atas dasar apa kok kotak-kotak? Kan ada kehendak yang menghendaki ini kotak-kotak seperti ini. Kenapa nggak bulat? Kenapa nggak ke atas ini? Atau kenapa nggak ada pegangannya atas? Kenapa nggak dikasih tali sininya? Ini kan kehendak. Ini bukan otomatis. Jadi ini bukan otomatis bikin ada itu. Bukan sebuah keadaan yang memaksa sehingga yang maha menciptakan mau tidak mau kudu menciptakan, tidak begitu. Jadi alam ini tidak bisa memaksa untuk ada. Jadi alam ini tidak memiliki kemampuan untuk memaksa yang maha menciptakan untuk melahirkan alam dalam bentuk fisik, tidak ada kemampuan seperti itu. Jadi Masya Allah, Subhanallah, alam, saya ulangi lagi, alam itu mau ada atau tidak ada dalam bentuk fisik seperti ini yang kita lihat begini, termasuk alam barzah dan sebagainya, itu bukan dia itu ada atas kehendaknya sendiri, tapi ia ada atas kehendak yang maha berkehendak. Mau ada atau tidak sekarepe yang maha menciptakan atas kehendaknya yang, jadi kehendaknya itu juga sakarepe yang menghendaki, itu mau ada apa enggak itu loh. Mau ada apa tidak yang di sini, mau wujud atau tidak yang di sini itu tergantung ini. Bukan terus ini
dipaksa untuk mengadakan. Jadi Allah itu maha menciptakan, itu tidak dipaksa menciptakan alam. Jadi alam itu tidak bisa memaksa Tuhan maha menciptakan untuk menciptakan alam. Jadi Allah maha menciptakan, tidak dipaksa untuk menciptakan alam. Itu terjadi atas kehendaknya, atas irodahnya, dan itu berada dalam kudrahnya atau takdir-takdirnya, sehingga segala sesuatu itu wujud dalam bentuk fisik atas kehendak, karep atau kemauan dari yang maha berkehendak. Tidak bisa memaksa yang maha berkehendak untuk menghendaki adanya bentuk fisik ini. Di sini ada batasnya. Nah, ini kalau mengetahui filsafat seperti ini kan kita jadi paham kan, ternyata pemahaman-pemahaman yang selama ini kita mengerti, kita pahami, ternyata masih jauh yang harus kita pelajari lagi. Kita mungkin sudah paham sesuatu, tapi yang belum kita paham itu sangat jauh lebih banyak. Maka butuh sekali kita berbagi ilmu, mencari bagaimana keadaan sebenarnya, terus kita meyakini sesuatu itu sebagai sebuah keyakinan itu loh. Jadi ini kan coba kalau tadi kita lihat turun itu kan logis kan? Logis sampai pada titik ini logis. Tapi di sini sudah nggak pakai logis. Tidak ada, karena ini tidak butuh ini. Ini tidak butuh ini untuk menegaskan ada atau enggak ada. Ini tidak butuh ini. Tidak ada kewajiban bagi yang maha menciptakan untuk menciptakan suatu benda. Tidak ada kewajiban. Jadi mau ada apa enggak ada tergantung kehendak atau kekarepan. Bahasa Jawanya kekarepan dari yang maha berkehendak, kekarepan dari maha menciptakan. Jadi ini sambung lagi kita besok ya. Baik. Sudah agak lama kita membahas ini. Jadi saya dulu ya. Saya tutup dulu supaya tidak terlalu lama. Jadi kita mencari ilmu itu jangan terlalu lama, karena terlalu lama itu membawa kita pada kondisi hibernate atau hybrid, itu kondisi kita itu malah tidak bisa paham. Jadi ini saya potong dulu sementara sampai di sini ya. Ini sudah ada gambaran tadi. Baik, ini saya ulangi lagi, mestinya tidak kecil begini, karena kalau kecil begini kan saya susah untuk menjelaskan yang mestinya lebar ini harusnya ya. Jadi jelas semuanya. Oke. Ada pertanyaan silakan disampaikan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.